Pada suatu hari, Siput melihat katak melompat-lompat dengan cepat dan ia merasa marah dengan dirinya. Ia berseru kepada katak, "Katak, betapa beruntungnya engkau, karena engkau bisa meloncat sehingga engkau bergerak dengan cepat." Tetapi pada waktu itu katak berkata kepada Siput, "Siput, syukuri saja keadaanmu. Pasti Tuhan punya rencana yang baik." Memang Siput lambat karena ia merasa berat dengan cangkang yang selama ini membebaninya. Sejurus kemudian, datanglah elang menukik tajam, menangkap katak dengan cepat. Dan ketika Siput hendak dipatuk bola, dengan cepat Siput bersembunyi di cangkangnya. Sejak saat itu Siput jadi mengerti kenapa ia lambat. Dan ia justru mensyukuri cangkang yang membebaninya. Sebab cangkangnya menyelamatkannya. Sahabat GKI, sadarkah kita bahwa hidup yang selalu melihat dan membandingkan diri dengan apa yang orang lain miliki, justru akan mendatangkan banyak penderitaan. Hidup menjadi berat ketika kita memikirkan dan menginginkan apa yang tidak ada pada kita. Ketika kita makan tempe dan berpikir tempe itu tidak enak, dan pada waktu kita makan tempe kita memikirkan sop buntut, maka kita sejatinya sudah menderita. Tempenya terasa tidak enak, sop buntutnya tidak ada. Tapi itulah manusia. Sebelum berkeluarga, berpikir betapa indahnya hidup berkeluarga. Tetapi setelah berkeluarga, ingin hidup bebas, yang rumahnya besar, justru ingin tinggal di apartemen yang lebih kecil agar tidak repot dengan pemeliharaan rumah. Itulah manusia. Sudah di sini, ingin ke sana. Ketika sampai di sana, ingin kembali ke sini. Seperti bangsa Israel. Di Mesir, ingin keluar. Setelah keluar dari Mesir, ingin kembali ke Mesir. Mereka adalah para quitters, orang-orang yang selalu ingin keluar dari keadaannya, karena merasa keadaan yang sekarang tidak memuaskan. Sahabat GKI, jika kita menjadi orang-orang yang hidup dengan cara demikian, sampai kapanpun, kita tidak akan pernah menikmati kehidupan. Kita akan merasa cemas dengan apa yang terjadi di masa depan. Dan kecemasan itu akan melahirkan penderitaan dalam diri kita. Dan pada tingkat yang ekstrim, kita bisa jatuh di dalam depresi, dan bahkan tidak jarang orang bunuh diri. Kecemasan, keinginan yang melampaui apa yang ada sekarang, membuat hidup kita menderita. Lantas, bagaimana agar kita bisa menikmati hidup ini? Rasul Paulus mengatakan, bersyukurlah. Mengapa bersyukur menjadikan hidup semakin nikmat? Sahabat GKI, hidup yang selalu bersyukur pada dasarnya menunjukkan bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan Allah adalah sumber segala berkat. Percayalah bahwa di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada masa depan yang penuh harapan. Dan dengan itu, kita akan menikmati segala yang Tuhan sediakan bagi kita sekarang ini, saat ini. Dari sanalah kita beroleh kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita akan berbahagia.
Sahabat GKI, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jika Anda merasa bersyukur telah melihat tayangan ini, bagikanlah tayangan ini kepada sahabat-sahabat Anda, rekan-rekan jejaring sosial Anda, agar banyak orang mensyukuri dan menikmati kehidupan. Saya Andri Purnawan. Salam GKI, Genta Kasih Indonesia. Tuhan memberkati.